Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, terima kasih atas semangatnya hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ayo Mas, ketua kelasnya maju. Oke, dipimpin teman-temannya ya. Oke, silakan dipimpin. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas, boleh duduk lagi. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk atau masuk semua? Rizal tidak masuk. Kenapa Rizal kok nggak masuk? Sakit apa katanya? Demam. Oh alah, demam. Nah, buat kalian semua harus bisa menjaga kesehatan biar tidak sakit kayak Mas Rizal ya. Jadi tidurnya jangan terlalu malam dan juga jangan lupa banyak minum air putih. Oke? Bisa? Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, biar lebih fresh, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Oke? Oke? Oke, tepuk semangat. Sekali lagi biar seru, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan buat kalian. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, masih ingat tidak dengan pembelajaran kita yang kemarin? Sila-sila Pancasila ada berapa sila-sila Pancasila? 5. Yang pertama apa? Kedua? 3? Yang 4? Sila 5? Oke, tepuk tangan buat kalian. Nah, kalau sudah tahu sila-silanya, siapa yang bisa menyebutkan contohnya dari sila pertama? Apa? Sholat, betul. Sila kedua contohnya? Tidak membuli. Tidak membuli. Persatuan Indonesia. Sila ketiga contohnya apa? Menjaga kerukunan. Sila keempat apa contohnya? Membuat kesepakatan kelas, musyawarah. Dan yang terakhir sila kelima, berbuat adil. Oke, kalian masih apa semua? Terbaik. Nah, anak-anak, Pak Guru mau bertanya dulu. Siapa tadi yang sebelum berangkat ke sekolah di rumahnya membantu orang tuanya? Membantu apa? Menyapu. Membantu apa? Menyapu juga. Menyapu apa? Rumah itu ruang tamu, apa halaman rumah? Menyapu apa? Halaman rumah. Oh, apa? Apa? Rak sepatu. Rak sepatunya diapain? Oh, dibereskan. Jadi membereskan, merapikan rak sepatu. Baik anak-anak, tadi kalian sudah bisa menjawab dan ternyata hampir semuanya sebelum berangkat sekolah membantu orang tuanya di rumah. Nah, membantu orang tua itu sangat baik, sangat bagus sebagai bukti bakti kita kepada orang tua. Nah, kalau disuruh sama ibu, sama ayah, selagi kita mampu, selagi kita bisa, jangan pernah menolak. Biasanya bilangnya apa kalau lagi males? Kalau disuruh, nanti dulu, ih capek. Nah, ayo siapa yang suka kayak gitu? Siapa? Nggak ada. Oke. Masnya biasanya gitu. Kalau lagi apa? Kalau lagi capek disuruh ya. Jadinya bilangnya, males gitu. Waduh, jangan diulang lagi ya. Kita sebagai anak harus bisa berbakti kepada orang tua.
Oke, siapa yang bisa menceritakan kegiatan kalian apa saja ketika membantu orang tua di rumah? Siapa yang bisa menceritakan? Iya Mas, biasanya di rumah melempit baju. Jadi melempit baju itu setelah bajunya itu kering, setelah dijemur kering, membantu ibu di apa? Dilempit, dirapikan. Nyetrika juga. Oh, tapi pernah nyetrika? Waduh, tepuk tangan. Berani menyetrika, tapi hati-hati ya, kena tangannya panas. Waduh, bisa ada stempelnya di sini nanti. Wow, panas. Ya, oke. Siapa lagi yang berani menceritakan apa saja yang kalian kerjakan ketika membantu orang tua di rumah? Siapa yang berani? Tunjuk tangan, jangan ragu-ragu. Biasanya membantu orang tua apa di rumah? Cuci piring. Nah, cuci piring itu biasanya setelah makan siang, setelah sarapan, atau setelah makan malam. Kalau numpuk saya ini. Oh, kalau piringnya numpuk dicuci semua. Bukan cuma piring dan gelas, panci-panci juga dicuci. Waduh, pinter. Kasih tepuk tangan dulu. Rajin ya ternyata ya. Mau membantu orang tua mencuci piring, bukan piring saja, sampai panci-pancinya juga dicuci. Oke, terbaik. Nana, kalau kalian tadi sudah membantu orang tua di rumah, nah sekarang saatnya kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Tema kita hari ini adalah kegiatan membantu orang tua di rumah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menuliskan beberapa kalimat perintah. Yang kedua, kalian mampu mengurutkan bilangan cacah sampai dengan 500. Maksimal 500 angka ya. Dan yang ketiga, kalian mampu membandingkan beberapa contoh dari hak dan kewajiban. Contoh hak itu apa dan contoh kewajiban itu apa? Oke, bisa dimengerti? Bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Bisa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk konsentrasi. Oke, siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, baik. Jadi seperti tema kita hari ini adalah kegiatan membantu orang tua di rumah. Jadi keseharian kita di rumah, kita sebagai anak tidak lepas dari dua hal, yaitu kewajiban dan hak. Ya, mengerti apa? Nah, sebagai anak kita memiliki kewajiban dan juga memiliki hak ketika di rumah. Nah, apa sih itu kewajiban? Ada yang tahu? Kita sering dengar kewajiban, kewajiban, kewajiban. Tapi ada yang tahu kewajiban itu apa? Kewajiban di rumah? Tidak ada yang tahu? Tidak ada? Nah, jadi kewajiban di rumah itu adalah kegiatan yang kita lakukan di rumah dalam hal positif, yaitu seperti membantu ayah dan ibu. Jadi apa? Kewajiban kita sebagai anak adalah membantu orang tua di rumah, ya, membantu ayah dan ibu. Jadi sekali lagi, kewajiban di rumah itu adalah membantu orang tua di rumah, yaitu melakukan sesuatu untuk membantu orang tua di rumah. Nah, kalau tadi ada kewajiban, pasti ada pasangannya, yaitu hak. Betul, hak ya. Ada kewajiban, pasti ada hak. Kalian selain memiliki kewajiban sebagai anak, kalian juga memiliki hak sebagai anak.
Apa contohnya? Seperti apa hak itu? Hak itu mendapat uang saku. Betul, karena kamu sudah membantu ibu tadi sebelum berangkat sekolah, akhirnya ketika sekolah diberi uang saku untuk jajan di sekolah. Sudah sarapan belum tadi? Belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, salah satu hak kalian adalah mendapatkan sarapan dari orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Mungkin yang belum sarapan tapi dikasih uang saku lebih, jadi bisa sarapan di sekolah. Nah, itu adalah hak, ya, sesuatu yang akan kalian terima ketika setelah melakukan membantu di rumah, ya. Paham antara kewajiban dan hak? Paham. Oke. Nah, kalau membantu orang tua itu secara sukarela atau harus disuruh dulu? Benar, sukarela. Tanpa disuruh? Hah? Tanpa. Oh ya, kadang juga disuruh. Nah, biasanya ibu atau ayah paling sering kalau menyuruh seperti apa bilangnya? Belajar. Gimana? Gimana? Satu-satu? Beli ke toko. Nah, beli ini garam. Oh, suruh ke toko. Gimana bilangnya? Nah, belikan ibu garam. Nah, berarti itu ibu memerintahkan kepada anaknya untuk membeli garam. Kalau kamu? Ayo belajar besok itu ujian. Oh, nah, ayo belajar besok itu ujian. Berarti ibu memerintahkan untuk belajar. Nah, jadi kalau bisa nanti di rumah tanpa harus diperintah, kalian harus sadar. Ya, harus sadar. Harus tahu waktunya belajar kapan, waktunya main kapan, waktunya maem kapan. Kadang-kadang kalau sudah asik main lupa. Apalagi kalau sudah lagi main apa? Main game biasanya ya, pasti lupa makan, akhirnya nanti sakit ya, lambungnya bermasalah karena telat makan. Oke. Selanjutnya setelah ibu atau ayah biasanya meminta tolong dengan memerintahkan sesuatu, kebanyakan yang minta tolong ibu atau ayah? Ayah. Ibu, ada ibu, ada ayah. Ibu, ayah. Oke. Misalnya ayah sedang panen. Ayah sedang panen biasanya. Nah, sini. Tolong bantu ayah hitungkan berapa jumlah buah yang kita panen hari ini. Misalnya ya. Oke, ada berapa? Ada 10. Oke, membantu menghitungkan hasil buah panen hari ini. Terus selanjutnya ayah juga sedang panen padi. Ya. Nah, tolong nak hitungkan ada berapa karung hasil panen kita tahun ini. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi yang kalian hitung tadi itu adalah apa? Padi dan buah. Nah, kita menghitung itu dengan angka. Ya, kalau menghitung itu menghitung angka. Ya. Nah, ketika menghitung angka ada yang namanya bilangan cacah. Ya. Tahu tidak bilangan cacah? Tidak tahu? Oke, bilangan cacah adalah bilangan dari 0 sampai tidak terhingga. Kalau tidak terhingga berarti tidak ada batasnya. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 100, 200, 300, 1000 tidak terhingga, ya. Nah, jadi ketika kita berbicara
bilangan Caca. Nanti kita akan mengurutkan dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar ya. Oke, bisa? Bisa. Anak-anak tadi sudah mengerti apa yang Pak Guru jelaskan? Ada apa saja tadi tentang hak dan kewajiban juga ya. Yang selanjutnya adalah membantu orang tua di rumah, biasanya diperintah atau tidak dengan orang tua. Nah, ketika memerintah itu ada yang namanya kalimat perintah, ya kan? Karena ayah memerintah, menyuruh, meminta tolong, berarti memerintahkan. Tadi, nah, belikan garam, itu namanya kalimat perintah, ya. Dan yang terakhir, tadi kita sudah membahas tentang bilangan Caca, yaitu bilangan dari 0 sampai 3 terhingga. Oke, nanti di sini kalian akan mengerjakan tugas, yaitu mengurutkan bilangan Caca dari yang terkecil dan yang terbesar sampai yang terbesar. Terus yang kedua, membuat kalimat perintah, bisa kan? Seperti kayak ibu atau ayah minta tolong, menyuruh. Nah, dan yang terakhir, membuat contoh tentang hak dan kewajiban kalian di rumah apa saja. Oke, bisa ya? Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok. Oke, berkelompok, tidak sendiri-sendiri, berkelompok. Oke, bisa. Silakan dikerjakan. Siapa yang bertugas membuat kalimat perintah? Ya, siapa yang bertugas mengerjakan mengurutkan bilangan cacahnya siapa? Siapa yang mengerjakan tentang dua contoh apa? Hak dan kewajiban di rumah. Oke, ayo silakan dikerjakan. Tidak sendiri-sendiri. Jangan sampai temennya yang satu mengerjakan, yang satu guyonan. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai? Sudah. Oke, Pak Guru ambil ya. Pak Guru ambil. Pak Guru lihat. Pak Guru cek dulu. Dicek dulu. Sudah belum? Wah, ini masih ada satu yang belum. Sudah? Oh, sudah. Oke, terima kasih. Oke. Sebelumnya tepuk tangan dulu buat kalian. Tepuk tangan dulu yang meriah. Yang semangat. Oke, karena kalian sudah mengerjakan tugas dari Bapak. Oke, baik anak-anak. Pak Guru sebentar lagi ada sebuah permainan. Pasti seru. Nah, di sini Pak Guru punya apa? Tapi berbentuk apa kertasnya? Kartu. Kartu apa? Kartu angka. Ya, lihat ada angka-angkanya semua. Nah, oke, sekarang kita mulai permainannya. Tadi kan kita sudah belajar tentang bilangan cacah. Ya, sekarang kita coba. Setelah kalian mengerjakan tugas tadi, ya, Pak Guru mau tahu juga apakah memang benar-benar sudah mengerti. Kita akan mengurutkan angka yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini ada angka berapa? 390. Yang ini? Di sini? Nah, di sini ada berapa angka? 3. Yang ini? Dan terakhir sama juga 3. Oke. Dari 390, 452, 405. Nah, sekarang silakan diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dari 390. Yang kecil mana dulu? Oke, kita mulai pakai kartu. Yang berani maju siapa? Satu. Masnya dulu, sini Mas. Oke, Mas, di situ ada berapa angka?
Angka berapa saja? 3 pegang. Terus berapa lagi? 9. Ada berapa lagi? 0. Nah, oke. Sekarang belakangnya ada lemnya dibuka. Tung, dibuka lagi. 1 2 3. Tung, dibuka lagi 1 2 3. Ya, apa bunyinya? Tung. Oke. Nah, silakan Mas, diurutkan, ditaruh di sini dari yang terkecil terus sampai yang ke besar dari 390. Silakan dari 3 kartu ini. Pegang semua. Silakan. Ditempelkan. Ditekan. Oke. Nah, angka kedua. Oke. Angka ketiga. Oke, sebentar. Bagaimana teman-teman? Dari 390 atau 390 sudah benarkah urutannya bila apa angka dari yang terkecil sampai terbesar? Betul. Yang pertama Pak, 0. 0 itu paling kecil. Setelah 0 lebih besar sedikit? 3. Dan yang paling besar 9. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Setelah kita selesai bermain, seru nggak permainannya? Seru. Kurang ya? Kurang. Oke. Nggak usah ketok-ketok. Jangan ganggu yang lagi belajar. Oke, jangan ganggu. Oke, kita lanjutkan. Jadi anak-anak, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Bahwasanya kegiatan membantu orang tua di rumah itu baik atau tidak? Penting atau tidak? Penting. Kenapa kok penting? Ketika kita bisa membantu orang tua berarti kita meringankan tugas orang tua di rumah. Ya, dan yang kedua sebagai bukti bahwa bakti kita kepada orang tua. Ketika membantu, kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai anak. Nah, ketika sudah melaksanakan kewajiban, berarti kalian akan mendapatkan pahala, yaitu hak ya. Hak kalian sebagai anak apa? 1, mendapatkan pahala tadi. Oke, mendapatkan uang saku untuk sekolah. Dan yang paling penting kalian akan mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, baik. Gimana pelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang. Oke, senangnya karena apa? Ada permainannya ya, kartu. Besok-besok kita akan buat kartu yang lebih banyak dan permainan yang lebih seru. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita sudah di penghujung. Kalian sudah mengerjakan lembar tugas dan Pak Guru lihat tadi hasilnya bagus semua. Ternyata kalian semua ini memang sudah benar-benar mengerti bagaimana mengurutkan bilangan cacah, bagaimana membuat kalimat perintah, dan yang terakhir membuat contoh tentang hak dan kewajiban kalian di rumah. Oke, baik. Sebelum kita pulang, biar lebih semangat, kita tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Oke, baik yuk. Sebelum kita pulang, ayo Mas, dipimpin ketua kelasnya. Dipimpin. Oke, sebelum kita pulang, perhatikan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, siap Mas, silakan dipimpin teman-temannya berdoa. Berdoa dalam hati bulan. Berdoa selesai. Oke Mas, silakan duduk dulu. Duduk kembali. Yuk, dirapikan semua, buku-bukunya dirapikan semua. Ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai ada yang tertinggal. Sebelum pulang, Pak Guru akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, ayo kita pulang.